Selamat siang para sahabat Siloam, apa kabar? Semoga di era pandemi ini kita tetap menjaga kesehatan dengan baik ya. Perlu diwaspadai bahwa penyakit tekanan darah tinggi atau hipertensi ini merupakan faktor komorbid atau penyakit penyerta terbanyak pada penderita COVID-19, yaitu sebanyak 50,5%. Sementara dari kasus COVID-19 yang meninggal diketahui 13,2% adalah dengan komorbid hipertensi. Data ini saya ambil dari Satgas COVID-19 Nasional Indonesia per tanggal 13 Oktober 2020. Oleh karena hal tersebut di atas, saya Dr. Ida Melani membantu memberikan penyuluhan pada para sahabat Siloam untuk lebih waspada terhadap penyakit ini. Secara global, WHO pada tahun 2011 menyatakan bahwa dari 1 miliar penderita hipertensi di dunia, 2/3-nya ada di daerah negara berkembang dengan penghasilan rendah. Angka kejadian ini ditakutkan akan terus meningkat dan diprediksi sekitar 29% orang dewasa menderita hipertensi pada tahun 2025. Hipertensi juga menyebabkan kematian rata-rata 8 juta per tahun akibat komplikasi yang beragam, seperti stroke, penyakit jantung koroner, diabetes, gagal ginjal, dan kebutaan. Stroke sebesar 51% dan penyakit jantung koroner sebesar 45% adalah penyebab kematian tertinggi sebagai komplikasi penyakit hipertensi. Lalu bagaimana dengan kondisi negara kita Indonesia? Kita mempunyai data nasional pada Riskesdas atau Riset Kesehatan Dasar yang terakhir yaitu tahun 2018 menunjukkan bahwa 34,1% penduduk Indonesia berusia 18 tahun ke atas menderita hipertensi. Angka ini naik 7,6% dibandingkan Riskesdas tahun 2013. Para sahabat Silom perlu mengetahui pada angka berapa tekanan darah seseorang dicap sebagai penderita hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik lebih sama dengan 140 mm Hg dan atau tekanan darah diastolik lebih sama dengan 90 mm Hg. Ini untuk yang berusia di bawah 60 tahun. Sedangkan jika berusia di atas atau sama dengan 60 tahun dikatakan darah tinggi jika tekanan darah sistoliknya lebih sama dengan 150 dan atau tekanan darah diastolik lebih sama dengan 90 mm Hg. Sistolik adalah angka yang ada di atas dan diastolik adalah angka yang ada di bawah. Sistolik menunjukkan tekanan ketika jantung Anda memompa darah ke seluruh tubuh. Sementara diastolik menunjukkan tekanan ketika jantung Anda dalam keadaan istirahat, yaitu saat terjadi pengisian darah ke jantung, yaitu antara ketukan atau detak. Sering disebut the silent killer atau pembunuh diam-diam karena sering tidak ada keluhan atau tidak bergejala. Anda akan dipastikan memiliki tekanan darah tinggi saat dokter mendeteksinya pada pemeriksaan fisik rutin. Karena mungkin sahabat Silom tidak memiliki gejala apapun. Karena merasa bahwa tidak ada sesuatu yang salah dalam tubuhnya, kebanyakan orang mungkin tidak rajin medical check-up ke dokter kecuali merasa sakit. Nah, hal itulah yang menjadi salah satu alasan mengapa hipertensi disebut sebagai silent killer. Sahabat Silom perlu tahu mengenai gejala-gejala yang perlu diwaspadai jika memiliki tekanan darah tinggi, yaitu sakit kepala atau migrain, rasa berat di tengkuk, mata berkunang-kunang, sulit tidur, mimisan, lemah dan lelah, nyeri dada, serta berdebar-debar. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa belum tentu semua orang hipertensi mempunyai gejala-gejala tersebut di atas. Bahkan ada juga yang tidak bergejala. Justru yang tidak bergejala atau tidak memiliki alarm tubuh yang baik, inilah yang lebih berbahaya. Sehingga sering terjadi komplikasi mendadak seperti serangan jantung dan stroke. Sahabat Silo mungkin sudah ada yang pernah mendengar adanya istilah white coat hypertension atau hipertensi jas putih dan mask hypertension atau hipertensi terselubung. Penderita kedua jenis hipertensi ini tekanan darahnya kadang normal dan kadang tinggi. Pada akhirnya akan menjadi hipertensi yang sesungguhnya atau hipertensi yang menetap.
di mana tekanan darahnya terus-menerus tinggi. Pada white coat hypertension atau hipertensi jas putih, itu adalah keadaan di mana tekanan darah meningkat saat diperiksa oleh dokter berjas putih atau perawat berbaju putih di fasilitas kesehatan, tetapi punya tekanan darah yang normal saat di rumah atau saat menjalankan kehidupan sehari-hari. Puncak kenaikan tekanan darahnya biasanya 2-4 menit sejak dokter datang. Penyebabnya bisa karena ada aktivasi saraf di kulit dan hambatan saraf simpatis terhadap saraf di otot pasien yang sedang diperiksa dokter. White coat hypertension perlu pemantauan tekanan darah secara berkala. Sedangkan untuk mask hypertension atau hypertension terselubung mempunyai tekanan darah yang normal di fasilitas kesehatan, tapi di tempat lain atau di rumah tekanan darahnya tinggi. Sering terjadi pada orang-orang yang setelah berolahraga melakukan pengecekan tekanan darah. Para sahabat Siloam perlu ketahui apa saja faktor-faktor yang berisiko menimbulkan hipertensi. Ini dibagi dua macam, yaitu yang pertama faktor risiko yang tidak bisa diubah atau tidak dapat dimodifikasi, yaitu seperti umur, jenis kelamin, dan genetik. Dengan bertambahnya umur, risiko terkena hipertensi menjadi lebih besar. Pria mempunyai risiko 2-3 kali lebih banyak mengalami peningkatan tekanan darah sistolik dibandingkan wanita. Setelah memasuki menopause, angka kejadian hipertensi pada wanita meningkat, terutama setelah usia 65 tahun. Ini akibat faktor hormonal pada wanita. Jadi, pada wanita pada usia lebih dari 65 tahun, prevalensi atau angka kejadian hipertensinya lebih tinggi daripada pria. Kecenderungan untuk memiliki tekanan darah tinggi akan lebih tinggi lagi jika ada keluarga dekat yang sedarah yang juga memiliki hipertensi di usia muda. Dan faktor resiko hipertensi yang kedua yaitu faktor hipertensi yang bisa diubah atau dimodifikasi. Ini biasanya dikarenakan perilaku hidup tidak sehat, meliputi kegemukan atau obesitas, kurang aktivitas fisik alias mager, diet kurang sayur dan buah atau rendah serat, pada para penderita kolesterol tinggi, perokok aktif maupun pasif, konsumsi alkohol berlebihan, konsumsi garam yang berlebihan lebih dari 5 gram per hari, dan stres pikiran yang tidak bisa teratasi. Sebagai faktor risiko yang bisa diubah, obesitas atau kegemukan bisa kita ukur dengan indeks massa tubuh, yaitu berat badan dibagi tinggi badan kali tinggi badan. Dikatakan obesitas jika indeks massa tubuhnya lebih dari 27, disertai lingkar perut lebih sama dengan 90 cm pada laki-laki dan lebih sama dengan 80 cm pada perempuan. Pada orang gemuk memiliki peningkatan jaringan lemak yang juga bisa meningkatkan hambatan aliran pembuluh darah sehingga jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kegemukan bisa terjadi dikarenakan mengkonsumsi makanan rendah serat secara berlebihan seperti daging serta produk susu. Jika kita memeriksakan kadar kolesterol dalam darah, perlu diketahui yang dimaksud kolesterol tinggi adalah jika nilai kolesterol total di atas atau sama dengan 200 mg per desiliter dan atau kadar lemak jahat di atas atau sama dengan 130 mg per desiliter. Lalu bagaimana kandungan dalam rokok bisa memicu tekanan darah tinggi? Ini adalah alasannya. Yang pertama, nikotin di dalam rokok bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah dan frekuensi denyut jantung. Nikotin yang masuk ke dalam tubuh akan memberikan sinyal pada otak untuk melepaskan hormon adrenalin. Hormon ini akan menyebabkan diameter pembuluh darah menjadi mengecil, sehingga beresiko terjadinya peningkatan tekanan darah. Lebih jauh lagi, zat berbahaya tersebut dapat menimbulkan kerusakan pada dinding pembuluh darah, yang pada akhirnya menyebabkan menjadi lebih kaku, atau dikenal dengan istilah aterosklerosis. Kondisi ini juga berkontribusi terhadap naiknya tekanan darah. Lalu yang alasan kedua, selain nikotin, rokok juga mengandung tar.
Saat tar mengalir dalam sistem peredaran darah, maka bisa memaksa jantung untuk memompa darah lebih kuat, sehingga dapat meningkatkan tekanan darah dalam tubuh. Di sisi lain, tar terbukti dapat mempercepat proses aterosklerosis, dan pada akhirnya dapat membuat tekanan darah semakin meningkat. Alasan ketiga yaitu kandungan karbon monoksida dalam rokok bisa meningkatkan kekentalan darah, sehingga menyebabkan peningkatan tekanan darah pula. Di samping itu, karbon monoksida juga mudah berikatan dengan hemoglobin dalam darah. Akibatnya bisa mengganggu ikatan hemoglobin dengan oksigen yang dibutuhkan tubuh. Dan tubuh pun bekerja lebih keras untuk bisa mendistribusikan oksigen ke seluruh tubuh. Berbagai pengaruh alkohol terhadap tekanan darah jika dikonsumsi berlebihan yaitu yang pertama, alkohol akan mengganggu suplai darah dan nutrisi ke jantung. Yang kedua, alkohol bisa mengganggu fungsi ginjal yang bisa mempengaruhi pembentukan enzim angiotensinogen yang dapat meningkatkan tekanan darah. Dan yang ketiga adalah bisa menurunkan kadar magnesium darah sehingga bisa meningkatkan tekanan darah juga. Jika tekanan darah tidak terkontrol dengan baik, maka bisa mengakibatkan berbagai komplikasi pada beberapa organ tubuh kita. Seperti pada otak bisa menyebabkan stroke, gangguan fungsi ginjal yang bisa menyebabkan gagal ginjal yang harus cuci darah. Pada jantung bisa terjadi pembengkakan jantung dan penyempitan pembuluh darah jantung yang kita sebut penyakit jantung koroner. Hipertensi juga bisa menyerang organ mata yang menyebabkan kerusakan retina mata yang bisa berakhir dengan kebutaan. Menghadapi era pandemi COVID-19 dan melaksanakan new normal yang memerlukan telemedicine, perlu adanya PTDR atau pengukuran tekanan darah di rumah atau Home Blood Pressure Monitoring atau HBPM. Sangat dianjurkan untuk penderita tekanan darah tinggi untuk mempunyai alat tensimeter di rumah sehingga bisa sesekali waktu atau berkala mengukur tekanan darahnya sendiri. Tetapi tetap secara berkala pula berkonsultasi dengan dokter untuk mengatur obat-obat hipertensinya, baik secara tatap muka maupun dengan telekonsultasi. Oleh karena itu, diharapkan khususnya pada para penderita hipertensi perlu mengetahui bagaimana persiapan yang benar sebelum mengukur tekanan darahnya. Yaitu, yang pertama jangan makan dan minum apapun 30 menit sebelum mengukur tekanan darah Anda. Kosongkan kandung kemih, lalu duduklah di kursi yang nyaman dengan punggung ditopang setidaknya selama 5 menit. Letakkan kedua kaki rata di lantai dan jaga agar kaki Anda tidak menyilang. Istirahatkan lengan Anda dengan manset di atas meja setinggi dada. Pastikan manset tekanan darah terpasang erat, tetapi tidak terlalu ketat. Manset harus menempel pada kulit telanjang Anda, bukan di atas pakaian. Lalu jangan bicara saat tekanan darah Anda sedang diukur. Ukur tekanan darah Anda pada waktu yang sama setiap hari. Lakukanlah setidaknya 2 kali dengan jarak 1 sampai 2 menit. Menggunakan manset tensimeter sesuai ukuran lengan dan pastikan alat terkalibrasi antara 6 sampai 12 bulan. Posisi manset tensimeter harus benar dipasang 1 sampai 2 cm di atas lipat siku. Dipastikan lebar manset menutup 2/3 lengan atas. Manset harus terpasang cukup kencang sehingga 2 jari memungkinkan masuk di bawah manset. Pastikan posisi selang sejajar jari tengah dan posisi tangan terbuka ke atas. Prinsip pemasangan manset semua jenis tensimeter adalah sama. Jika menggunakan tensimeter manual, pompa manset sampai 180 mm Hg atau 30 mm Hg setelah suara nadi hilang. Apakah tensimeter atau sphygmomanometer itu? Tensimeter adalah alat pengukur tekanan darah yang terdiri dari 2 bagian. Yang pertama manset, berupa lembaran seperti kain yang bisa mengembang posisinya melingkar di lengan atas atau pergelangan tangan.
Yang kedua, komponen pengukur bisa dua macam, yaitu manual berupa air raksa dan aneroid yang menggunakan jarum mekanik. Lalu yang paling praktis adalah elektronik atau lebih sering disebut tensimeter digital. Ukuran manset lengan berbeda-beda. Jadi sebaiknya lingkar lengan diukur terlebih dahulu untuk mengetahui ukuran manset yang tepat, supaya pengukuran tekanan darahnya akurat. Rata-rata manset yang disertakan dalam paket tensimeter adalah yang berukuran M atau medium atau sedang, yaitu dengan lingkar lengan berukuran 22–32 cm. Manset yang terlalu kecil atau terlalu ketat di lengan akan membuat pengukuran tekanan darah menjadi lebih tinggi. Jika manset terlalu longgar, pengukuran tekanan darah akan menjadi lebih rendah. Oleh karena itu, sahabat siluam perlu memperhatikan ukuran manset mana yang cocok untuk digunakan. Tensimeter air raksa. Tensimeter ini memerlukan stetoskop untuk mendengarkan bunyi sistolik dan diastolik. Tensimeter manual ini digunakan bersama stetoskop yang fungsinya untuk mendengarkan detak jantung. Metode ini disebut metode suara Korotkov yang bergantung pada stetoskop untuk mendengarkan suara aliran darah dalam pembuluh darah. Sejak tahun 2018, pemerintah Indonesia sudah menghentikan izin produksi tensimeter air raksa ini. Karena jika bagian tabung kacanya pecah, maka logam merkuri atau air raksa bisa membahayakan tubuh, seperti menimbulkan kerusakan sistem saraf pusat, ginjal, kulit, dan paru-paru. Untuk janin, dampaknya berupa kelumpuhan otak, gangguan ginjal, cerebral palsy, cacat mental, serta kebutaan. Tensimeter air raksa ini diklaim paling akurat dan harganya lebih mahal dibandingkan tensimeter manual jarum, dan alat ini biasanya dikalibrasi 6 bulan sekali. Tensimeter jarum atau aneroid paling murah di antara jenis tensimeter lainnya, dan praktis bentuknya bisa dibawa kemana-mana. Tingkat keakuratan tensimeter jarum adalah sekitar 86,7–98,7%. Tensimeter ini bebas dari air raksa, tetapi masih memerlukan keterampilan khusus, yaitu penggunaan stetoskop untuk mendengarkan denyut pembuluh darah. Untuk tensimeter digital, harganya lebih mahal dibandingkan dengan yang manual, tetapi lebih praktis untuk orang awam karena tidak memerlukan keterampilan khusus untuk menggunakannya. Alat ini kurang bisa mendeteksi untuk tekanan darah yang angkanya lebih dari 250 mmHg. Dibandingkan tensimeter manual, tingkat keakuratan tensimeter digital masih lebih rendah, yaitu 67,7–80%. Tensimeter digital menetapkan metode osilometrik di mana fungsi stetoskop digantikan dengan sensor yang mengukur getaran terhadap dinding pembuluh darah saat darah mengalir. Ada dua macam tensimeter digital, yaitu yang mansetnya diletakkan pada lengan atas dan yang satu lagi mansetnya diletakkan pada pergelangan tangan. Pengukuran mana yang paling bermanfaat? Haruskah kita mengukur tekanan darah di lengan atas atau pergelangan tangan? Studi menunjukkan bahwa monitor tekanan darah pergelangan tangan memberikan hasil yang dapat diandalkan seperti pengukuran tekanan darah dari tensimeter lengan atas. Namun, seiring bertambahnya usia, pembuluh darah kita mungkin menjadi lebih sempit karena pengapuran dan pengerasan dinding pembuluh darah, sehingga pengukuran tekanan darah di pergelangan tangan menjadi lebih sulit, terutama pada orang tua, perokok, penderita aritmia jantung atau gangguan irama jantung, dan penderita diabetes. Tensimeter yang digunakan untuk Ambulatory Blood Pressure Monitoring atau ABPM termasuk tensimeter digital. ABPM adalah pemantauan tekanan darah yang dilakukan selama 24 jam, termasuk ketika pasien sedang beraktivitas maupun tidur. Hasil pengukuran ABPM akan memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai tekanan darah seseorang.
Tidak semua orang hipertensi menggunakan alat monitor ABPM ini. Alat ini banyak digunakan untuk pasien-pasien yang tekanan darahnya kurang stabil, alias naik turun tidak tentu, seperti pasien dengan white coat hypertension atau hipertensi jas putih, mask hypertension atau hipertensi terselubung, hipertensi yang tidak terkontrol, dengan mengukur rata tekanan darah dalam 24 jam, baik saat terbangun maupun tidur. Mesin akan mengukur tekanan darah tiap 20-30 menit sekali pada siang hari dan 30-60 menit sekali pada malam hari. Penggunaan alat ini harus atas saran dari dokter, dan dokter tersebut akan menganalisis hasilnya. Pengobatan hipertensi adalah pengobatan jangka panjang, bahkan seumur hidup. Sangat disarankan untuk berkonsultasi ke dokter secara berkala untuk dapat mengendalikan tekanan darah yang meliputi modifikasi atau perbaikan gaya hidup dan minum obat antihipertensi secara teratur, baik satu macam obat maupun lebih dari satu macam obat antihipertensi perharinya atas anjuran dokter. Tujuan pengobatan hipertensi adalah untuk menurunkan sekaligus menstabilkan tekanan darah, serta mencegah komplikasi jangka panjang seperti penyakit jantung dan gagal ginjal. Modifikasi gaya hidup dengan pola hidup sehat yang dianjurkan untuk mengontrol tekanan darah tinggi adalah dengan menurunkan berat badan, gizi yang seimbang, yaitu DASH atau Dietary Approaches to Stop Hypertension atau pengaturan diet untuk menurunkan tekanan darah tinggi, lalu diet rendah garam, olahraga yang teratur, dan mengurangi konsumsi alkohol serta rokok. Indeks massa tubuh untuk orang Indonesia normal adalah 18,5 sampai 25, dengan lingkar perut ideal kurang dari 90 cm untuk laki-laki dan kurang dari 80 cm untuk perempuan. Penurunan berat badan idealnya adalah setengah sampai 1 kg per minggu. Tidak boleh terlalu cepat, karena bisa menyebabkan kelelahan, dehidrasi, gangguan keseimbangan elektrolit, serta gangguan hormonal pada wanita seperti berhentinya menstruasi. Para sahabat Silom sekalian, yang dimaksud diet rendah garam adalah pembatasan konsumsi garam sehari-hari seperti yang terdapat pada garam dapur, soda kue atau baking powder, natrium benzoat atau bahan pengawet, dan MSG atau nama lainnya vetsin atau micin. Terdapat 3 macam diet rendah garam, yaitu diet rendah garam 1, di mana tidak boleh ada penambahan garam dalam makanan. Ini untuk hipertensi berat. Diet rendah garam 2 boleh menambah garam setengah sendok teh per hari untuk hipertensi sedang. Sedangkan yang hipertensi ringan boleh mengkonsumsi 1 sendok teh garam per hari yang dinamakan diet rendah garam 3. Dalam tabel ini yang sahabat Siloam lihat merupakan modifikasi diet DASH yang diberlakukan mulai tahun 2018 dari Kemenkes Republik Indonesia. Ini disesuaikan dengan kondisi pangan di Indonesia. Pengaturan diet untuk penderita hipertensi bukan sekedar mengurangi konsumsi garam saja, tapi beberapa jenis bahan makanan juga perlu dibatasi, seperti makanan yang berlemak atau berkolesterol tinggi. Dan secara garis besar, diet DASH atau Dietary Approaches to Stop Hypertension ini lebih menekankan mengkonsumsi biji-bijian tinggi serat seperti gandum utuh, buah dan sayuran, serta susu rendah lemak. Keuntungan dari diet DASH ini jelas dapat menurunkan tekanan darah cukup baik, yang pada akhirnya ikut memperbaiki kesehatan jantung, serta berpotensi menurunkan berat badan dan lemak tubuh. Sedangkan kekurangannya adalah perlu waktu untuk menyiapkan makanan. Penekanan utama adalah menurunkan tekanan darah, bukan berat badan, serta sering sulit dipatuhi. Apakah minum kopi bisa meningkatkan tekanan darah? Mitos ini sering beredar di tengah masyarakat kita, dan hal ini perlu diluruskan. Meskipun hubungan antara kopi dan tekanan darah masih belum jelas,
Di beberapa penelitian hingga saat ini menunjukkan bahwa asupan kopi secara teratur tidak meningkatkan risiko hipertensi. Sebuah penelitian tahun 2007 mengenai respon dosis kafein menunjukkan efek perlindungan signifikan pada orang hipertensi dengan mengkonsumsi 3 cangkir kopi perharinya. Dosis kopi dalam satu cangkir 150 cc adalah 1,6 sendok teh atau 8,3 gram bubuk kopi, setara kira-kira 95 mg kafein per cangkir. Lalu ada penelitian lain yang menyimpulkan bahwa konsumsi 200-300 mg kafein dapat meningkatkan rata-rata 8,1 mm Hg tekanan darah sistolik dan 5,7 mm Hg pada tekanan darah diastolik. Peningkatan ini ternyata hanya terjadi jangka pendek, sekitar 1-3 jam setelah mengkonsumsi kopi. Setelah itu, tekanan darah akan normal kembali. Perbedaan peningkatan tekanan darah oleh kopi berkafein dan kopi tidak berkafein lebih tinggi 1-2 mm Hg. Ketika mengkonsumsi kopi, akan ada sensasi adrenalin yang membuat orang mengkhawatirkan efeknya terhadap tekanan darah. Padahal, kopi juga mempunyai efek antioksidan untuk melindungi pembuluh darah jantung jika konsumsinya tidak berlebihan. Masih diperlukan lebih banyak penelitian lagi untuk menjelaskan keterkaitan kopi terhadap tekanan darah secara meyakinkan. Pada penderita hipertensi, sebaiknya menghindari konsumsi alkohol berlebihan atau tidak sama sekali mengkonsumsinya. Takaran minuman beralkohol yang masih diperbolehkan untuk wanita adalah 1 kali minum per hari dan 2 kali minum untuk laki-laki. Menurut guideline di Amerika, yang dimaksud 1 kali minum adalah 300 cc bir dengan 5% alkohol, 150 cc wine dengan 12% alkohol, dan 45 cc whisky yang mengandung 40% alkohol. Sebaiknya para penderita hipertensi juga berhenti merokok, karena dalam interval 20 menit atau efek terpendek setelah berhenti merokok, tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi dapat membaik. Setelah itu akan terjadi perbaikan sistem jantung dan pembuluh darah tubuh kita. Untuk berhenti merokok, harus mempunyai niat yang kuat. Sahabat Siloam, ada 5 jenis olahraga yang dianggap terbaik untuk penderita hipertensi, yaitu berjalan kaki, bersepeda, berenang, yoga, dan senam. Sebaiknya berolahraga setiap hari atau 3-5 kali seminggu dengan durasi 30 menit. Sebaiknya dilakukan pengecekan tekanan darah 1 jam sebelum dan 1 jam sesudah berolahraga. Obat-obat antihipertensi banyak macamnya. Saat ini ada 11 golongan obat antihipertensi yang ada di dunia. Pada umumnya, obat antihipertensi diminum 1-3 kali sehari. Bisa hanya 1 macam atau bisa 2-4 macam obat antihipertensi dalam 1 hari. Semua obat antihipertensi dikonsumsi berdasarkan resep dokter dan harus kontrol berkala ke dokter. Ada beberapa obat antihipertensi yang sudah lazim dikonsumsi oleh masyarakat kita, dan kita harus tetap waspada akan adanya efek samping seperti beberapa obat antihipertensi berikut ini. Jika sahabat Siloam timbul efek samping, setelah minum obat antihipertensi tertentu, harap konsultasi ke dokter yang memberikan obat tersebut untuk diganti dengan obat antihipertensi golongan lain. Jadi, jangan kapok minum obat hanya karena ada efek samping. Macam obat antihipertensi banyak dan bisa diganti. Pada awal masa pandemi COVID-19, terdapat isu mengenai jenis obat antihipertensi yang dapat memperparah infeksi COVID-19, yaitu golongan ACE inhibitor, yang contohnya adalah captopril dan lisinopril, serta golongan antihipertensi ARB, contohnya kandesartan dan losartan. Hal ini ternyata tidak terbukti kebenarannya. Sahabat Siloam yang saya kasihi,
Ada baiknya kalau kita lebih baik mencegah terjadinya penyakit daripada mengobati. Program Germas Kemenkes disingkat menjadi CERDIK, yaitu C artinya cek kesehatan secara berkala ke dokter, seperti memeriksakan diri ke dokter jika sakit, melakukan medical check-up berkala untuk mengetahui dini ada tidaknya penyakit dalam tubuh kita. Bagi orang yang memiliki faktor risiko, maka deteksi dini berupa pengukuran tekanan darah hendaknya dilakukan sebulan sekali. Sementara bagi yang sehat tetap harus melakukan screening minimal sekali dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun. E artinya enyahlah asap rokok, yaitu mengurangi atau berhenti merokok dan termasuk juga alkohol. R artinya rajin beraktivitas fisik, yaitu seperti berjalan kaki, sekitar 3 km per hari atau 30 menit olahraga per hari, minimal 5 kali seminggu. D artinya diet seimbang, yaitu makan buah dan sayuran yang cukup, mengurangi makanan yang berlemak maksimal 67 gram per hari atau setara 6 sendok makan, mengurangi konsumsi garam maksimal 5 gram sehari atau setara 1 sendok teh per hari, dan sebaiknya konsumsi gula dikurangi juga maksimal 50 gram per hari atau setara 4 sendok makan. I artinya istirahat yang cukup. Dan yang terakhir K artinya adalah kelola stres dengan baik. Adapun pesan-pesan yang bisa diingat oleh masyarakat melalui program Germas atau Gerakan Hidup Masyarakat Sehat untuk mengontrol hipertensi adalah yang pertama, ketahui tekanan darah Anda, yaitu tekanan darah normal pada umumnya 120/80 mm/Hg. Yang kedua, kontrol tekanan darah Anda secara teratur. Yang ketiga, hati-hati, tekanan darah tinggi sering tanpa gejala, sehingga sering disebut pembunuh diam-diam atau silent killer. Yang keempat, tekanan darah yang tidak terkontrol akan menimbulkan komplikasi. Yang kelima, pastikan ketersediaan obat di rumah. 6. Minum obat teratur dan sesuai anjuran dokter. Ketujuh, ketahui efek samping obat yang Anda minum. Dan yang terakhir, berhati-hati menggunakan obat bebas atau jamu-jamuan. Untuk penderita hipertensi tidak perlu ragu untuk menerima vaksinasi COVID-19 asal memenuhi persyaratan tekanan darah sistolik kurang dari 180 dan diastolik kurang dari 110 mm/Hg. Obat pengencer darah seperti clopidogrel dan obat penurun kolesterol seperti simvastatin yang sering juga dikonsumsi oleh penderita hipertensi tidak mempengaruhi pembentukan antibodi pasca vaksinasi COVID-19. Para penderita komorbid termasuk penderita hipertensi perlu memeriksakan diri ke dokter dan mendapatkan surat keterangan layak vaksinasi COVID-19 sebelum melakukan vaksinasi. Para sahabat Siloam, di era pandemi COVID-19, tentunya banyak hal yang mempengaruhi kita tidak dapat ke rumah sakit. Oleh karena itu, untuk mendukung program pemerintah Republik Indonesia dalam hal telemedicine atau telekonsul dengan dokter secara online, juga tersedia di rumah sakit kami. Bisa diakses melalui aplikasi Aido Health dan bisa juga secara langsung ke nomor WhatsApp 0811 999 248 dengan WhatsApp teks. Obat bisa diantar atau berupa resep obat bisa dikirim. Yang dilayani adalah segala penyakit, termasuk penderita COVID-19 yang sedang melakukan isolasi mandiri di rumah. Saat ini Indonesia dilanda gelombang kedua COVID-19 terutama varian Delta, dengan angka kasus positif dan angka kematian akibat COVID-19 yang semakin melonjak. Untuk pengambilan sampel darah maupun PCR COVID-19 bisa dilakukan secara drive-thru di rumah sakit dan pelayanan home care. Jika membutuhkan paket isolasi mandiri untuk penderita COVID-19 selama 2 minggu, bisa mendaftar di link di atas.
Ikuti kembali Health Talk Awam yang sudah pernah saya bawakan pada tahun 2020 lalu, yaitu tentang imunisasi dewasa apa saja yang perlu di masa pandemi COVID-19 selain vaksinasi COVID-19. Yang tak kalah menarik yaitu mengenai waspadai gejala demam pada orang dewasa di era new normal. Dan pada bulan Maret 2021, saya juga membawakan materi mengenai serba-serbi asam urat. Silakan para sahabat Siloam men-scan kode QR yang tertera di sini untuk terhubung langsung dengan IGTV Siloam Lipo Cikarang. Perlu diketahui bahwa setiap tahun kita merayakan Hari Hipertensi Sedunia pada tanggal 17 Mei. Hari Hipertensi Sedunia pada tahun 2021 ini mengusung tema Cegah dan Kendalikan Hipertensi dengan Tepat untuk Hidup Sehat Lebih Lama. Tema ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pencegahan dan pengendalian hipertensi yang dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Masyarakat juga dihimbau untuk rutin mengukur tekanan darah minimal 1 bulan sekali secara mandiri atau mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan. Di akhir kata, saya Dr. Ida Melani beserta tim Siloam Lipo Cikarang mengucapkan terima kasih. Semoga Health Talk ini bermanfaat bagi para sahabat Siloam sekalian. Sampai ketemu di seri Health Talk awam berikutnya.